Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Massimo Ambrosini menyatakan bahwa Iglitare akan dijadikan kambing hitam oleh AC Milan pada akhir musim. Ambrosini menyatakan bahwa mantan direktur olahraga Lazio itu diperkirakan akan meninggalkan klub pada akhir musim serta dijadikan kambing hitam atas masalah yang terjadi sepanjang musim ini. Berikut komentar sang legenda Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Press. Setelah pertandingan melawan Lazio, Milan kalah secara psikologis, itu fakta. Apakah itu disebabkan oleh kurangnya motivasi atau sesuatu yang lain? Saya tidak tahu, tetapi apa yang dibicarakan tentang situasi yang tidak bisa terus berlanjut ini. Persepsinya adalah bahwa sesuatu akan terjadi. Sekarang, tidak mungkin untuk berpikir bahwa dengan hasil yang dicapai, Cardinale tidak akan ambil alih situasi di Milan. Dia harus melakukannya. Dari semua tokoh yang terlibat, saya pikir Iglitare adalah orang yang akan disalahkan, tetapi menurut saya, dialah yang akan dikorbankan. Ungkapnya. Simon Kjaer buka suara tentang cedera serius pada musim Scudetto, di mana itu membuat semuanya menjadi berantakan. Kjaer membagikan pengalamannya saat masih berseragam AC Milan beberapa musim yang lalu, dan dia menyatakan bahwa cedera serius telah menghilangkan momentumnya. Berikut komentar mantan bek Rossoneri itu disampaikan melalui Milan Vibes. Saya menghabiskan 8 tahun bersama tim nasional sebagai kapten, dan saya juga memiliki peran pemimpin di Milan bersama Calabria dan yang lain. Salah satu kekuatan terbesar saya adalah perasaan bahwa saya dapat membantu orang menjadi 5% lebih baik, menciptakan suasana yang mendorong kemajuan. Cedera adalah bagian dalam karir seorang pemain. Cedera lutut lawan Genoa telah menghentikan masa jaya saya. Saya adalah kandidat dalam Ballon d'Or, finish di posisi ke-18, tetapi ini adalah petualangan. Saya mengalami cedera ini pada usia ketika itu sangat positif dan sangat negatif. Negatif karena pada usia 30 tahun, Anda pulih lebih lambat, tetapi itu mengajari saya apa yang artinya konsistensi dan bekerja 15 hingga 16 jam sehari demi mencapai tujuan. Itu mengajari saya banyak hal. Scudetto adalah momen yang membuat saya merinding. Itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidup saya, yang mungkin akan tetap bersama saya selamanya. AC Milan adalah impian saya dan Scudetto adalah impian saya. Ungkapnya. Luka Modric kembali berlatih dan dia ingin menjadi bagian tim saat AC Milan menghadapi Genoa menurut sebuah laporan. Antonio Vitello melaporkan bahwa Modric mengenakan topeng pelindung wajah saat dia berlatih di Milanello, dan tampaknya dia terlihat baik-baik saja dengan anggota tim yang lainnya. Alih-alih berangkat ke markas Genoa dan duduk di tribun, veteran Kroasia itu justru ingin masuk ke dalam skuad meskipun harus duduk di bangku cadangan. Selain harus menggunakan masker pelindung, Modric tidak merasakan masalah fisik dan bahkan dia merasa sangat fit untuk bermain meskipun hanya beberapa menit. Massimiliano Allegri jelas akan mempertimbangkan untuk kembali memanggil Modric turun gunung. Terlebih sekarang tim sangat membutuhkan poin penuh agar dapat mengamankan Liga Champions. Jika bukan pada pertandingan nanti malam, mantan gelandang Real Madrid itu bisa dipastikan akan tersedia untuk pertandingan melawan Cagliari. Selain dapat membantu Rossoneri, turunnya kembali ke lapangan jelas akan membantu memanaskan mesinnya menjelang Piala Dunia mendatang. Zlatan Ibrahimovic ingin memiliki tanggung jawab yang lebih besar di AC Milan menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Ibrahimovic ingin memiliki pengaruh yang lebih kuat di klub, dan melihat keributan yang terjadi saat ini di klub, Cardinale tampaknya telah mengirim orang kepercayaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada kasus ini, Ibrahimovic dan Massimo Calvelli merupakan duo yang terpilih untuk berangkat ke Italia. Namun bersamaan dengan laporan tersebut, ada satu masalah besar yang menyangkut Ibrahimovic dan ambisinya untuk Diavolo. Pria asal Swedia itu ingin mendapatkan peran yang lebih kuat pada musim panas, tetapi dia telah memiliki kesepakatan dengan Fox Sports untuk menjadi pakar ahli mereka selama turnamen Piala Dunia. Hal ini jelas membuat dia harus berada di Amerika Serikat untuk sebagian besar musim panas mendatang, dan membuat urusannya bersama Rossoneri menjadi bentrok. Apakah dia akan mengerjakan dua pekerjaan ini secara bersamaan? Jelas sulit untuk dipastikan. Tapi Milanisti percaya nggak kalau King Zlatan naik pangkat? Taruh komentar di bawah ya. Andrea Di Siena telah memperbarui kontraknya bersama AC Milan dan dia akan bergabung dengan proyek Milan Futuro. Rossoneri membagikan sebuah pengumuman di mana mereka mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil memperpanjang kontrak dari Andrea. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi mereka. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Andrea Di Siena telah memperbarui kontraknya dengan klub. Penyerang kelahiran 2006 itu akan terus menjadi bagian dari proyek Milan Futuro, sebuah inisiatif yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan dari bakat muda. Tulisnya. Selain itu, masih harus dilihat apakah Futuro akan kembali berkompetisi di Serie C atau Serie D. Meskipun tampaknya Milan lebih condong untuk tetap membiarkan Futuro berada di tempat mereka sekarang meskipun memiliki peluang untuk naik kasta.
Mattia Liberali akui bahwa masalah fisik merupakan alasan utama dia memutuskan pergi dari AC Milan pada musim panas kemarin. Liberali memutuskan untuk meninggalkan Milan pada musim panas kemarin untuk bergabung dengan Catanzaro dengan status bebas transfer, tetapi klub memiliki klausul hak 50% di dalam kontraknya. Kepergian ini telah membuat sebagian besar para penggemar meradang karena gelandang itu dinilai merupakan salah satu bakat paling menjanjikan. Sekarang Liberali akhirnya buka suara tentang alasannya untuk memutuskan pergi dari tim masa kecilnya dalam sebuah wawancara bersama Sport Week. Berikut komentar sang gelandang disampaikan melalui Milan News. Ya. Kesepakatan untuk bergabung dengan Catanzaro muncul di musim panas dan saya mengambilnya. Agen saya dan saya berbicara dengan Direktur Polito, pelatih Aquilani. Mereka memiliki proyek yang sangat formatif untuk pemain muda seperti saya. Ungkapnya. Musim ini Liberali telah mengoleksi 3 gol dan 4 assist atas namanya, tetapi kontribusinya di lapangan benar-benar luar biasa. Dia telah menjadi poros permainan tim Serie B itu, sama seperti yang ditunjukkannya saat masih berseragam Rossoneri. Redbird senang dengan pekerjaan Victor Bisani di Toulouse dan tampaknya dia bisa dibawa ke AC Milan menurut sebuah laporan. Beberapa laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Redbird ingin melanjutkan eksperimen Prancis mereka, tetapi hingga saat ini belum terjadi. Kolaborasi antara Toulouse dan Milan sangat mungkin terjadi seperti yang dilakukan Chelsea dan Strasbourg. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa salah satu tokoh kunci di Toulouse adalah direktur olahraga Besani. Dia telah membuat pekerjaan yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, menemukan beberapa pemain penting yang dapat dijual oleh tim Prancis dengan nominal yang bagus, atau alternatif yang pada akhirnya tetap membuat tim mendapatkan keuntungan. Redbird dilaporkan senang dengan pekerjaan sang direktur dan pendekatan yang dilakukannya, sehingga dia mulai dipertimbangkan untuk mengambil peran di Milan. Jika pada musim panas mendatang Inglitare pergi, maka Rossoneri jelas membutuhkan orang yang tepat untuk peran tersebut. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri menegaskan bahwa Luka Modric tersedia untuk pertandingan melawan Genoa nanti malam. Allegri mengonfirmasi bahwa Modric akan dipanggil pada pertandingan melawan Genoa, namun dia juga menyatakan bahwa Samuel Ricci alami cedera pada saat latihan. Berikut beberapa komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Kabar baiknya, Modric tersedia. Dia mencoba menggunakan topeng hari ini dan berlatih dengan tim. Dia akan bergabung dengan kami besok. Pergelangan kaki Ricci tergilir kemari, yang lain baik-baik saja. Ricci akan datang bersama kita, lalu kita akan melihat bagaimana keadaannya besok pagi. Saya terbiasa memiliki hubungan profesional dan saya berperilaku profesional dengan semua manajer serta pemilik. Dalam rapat dan tidak hanya tahun ini, selalu ada diskusi di mana Anda harus setuju dan tidak setuju. Tapi hari ini, kita semua harus fokus pada pertandingan besok. Kata-kata Cardinale hanya membuatku bahagia. Saya berbicara dengannya baru-baru ini dan memberinya perspektif saya tentang musim ini dan masa depan Milan yang diminati semua orang. Saya tidak kenal Victor Besani. Kami memiliki Tarik sebagai direktur olahraga kami. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Saya berteman dengannya. Dia orang yang serius dan sangat disiplin secara profesional. Semua serangan yang ditujukan padanya ini, ketika kita berada di akhir musim, tanggung jawab setiap orang adalah milik mereka sendiri. Ungkapnya. Massimiliano Allegri diperkirakan melakukan 5 perubahan pada starting 11 saat menghadapi Genoa menurut sebuah laporan. Milan sangat membutuhkan 3 poin nanti malam setelah beberapa minggu selalu meraih hasil buruk yang membuat beberapa tim di bawah mereka berpeluang mencuri slot Liga Champions musim depan. Sekarang kompetisi musim ini hanya menyisakan 2 pertandingan dan Diavolo harus menyapu bersih seluruh pertandingan tersebut. Pada pertandingan melawan Genoa, Allegri dipastikan akan kehilangan Alexis Saelemaekers dan Rafael Leao di starting 11 akibat scoring. Sky Italia bahkan melaporkan bahwa sang pelatih akan melakukan 5 perubahan dengan Fikayo Tomori menggantikan Conny De Winter, sementara Zakaria Tekame akan masuk sebagai starter. Pada lini tengah, Samuel Ricci yang mengalami masalah pergelangan kaki pada latihan kemarin akan membuka jalan untuk Ardun Jasari dan Yusuf Fofana untuk peran gelandang bertahan. Sedangkan untuk lini serang akan menjadi milik Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez karena Christian Pulisic masih belum fit 100%.